Tapi sekali lagi saya berdoa terus bertahan. Saudara, kapan lagi kayak begini? Saudara, kapan lagi? Saudara? Hari ini Tuhan memberi kau kesempatan. Mari kita perhatikan baik-baik. Saudara, dan sebenarnya kalau boleh hari ini saya gak mau khotbah panjang-panjang. Karena nanti kita akan langsung praktekkan. Nanti dia akan dilanjutkan dengan hamba Tuhan yang lainnya. Tapi saudara, ketika saya berdoa Tuhan berkata, nak gak bisa. Kalau kamu tidak menjelaskan gak bisa. Karena hari ini apa yang akan kalian pelajari akan langsung dipraktekkan. Di sesi ini. Bukan nunggu besok, bukan nunggu nanti malam. Setelah selesai saya akan bicara mungkin 5 menit, 10 menit. Tapi setelah itu kita akan langsung praktek. Saudara. Jadi jangan harap bisa tidur terlalu nyenyak di sesi ini, oke? Jadi sekali lagi kalau terlalu panas ya udah tahan aja ya. Kipas-kipas boleh, minum boleh, nyemil juga boleh, ngomong ya nggak boleh ya. Oke. Saudara, hari ini izinkan saya menjelaskan tentang apa itu pelayanan malaikat. Siapa di sini yang tahu tentang pelayanan malaikat? Angkat tangan. Oke, bisa dihitung jari ya. Gak semuanya tahu tentang pelayanan malaikat. Saudara, suatu hari papa saya pernah dapat suara yang dari Tuhan. Dan hari itu suaranya berkata seperti ini. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali akan disertai dengan tanda-tanda yang mirip sama pada waktu dia datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu. Saya ulangi sekali lagi. Kedatangan Tuhan yang kedua kali akan disertai dengan tanda-tanda yang mirip sama seperti ketika dia datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu. Kapan dia lahir? Waktu Natal, saudara. Kalau itu nggak tahu banget nih, saudara ya. Dia datang ke dunia ini dan ketika dia datang kembali akan disertai dengan tanda-tanda yang sama. Dan apa yang sama diantaranya adalah aktivitas pelayanan malaikat akan begitu aktif dan nyata di tengah-tengah kita. Saudara, kalau kita perhatikan Natal itu bukan cuma sekedar bayi Yesus lahir, terus kita glory haleluya, bukan, saudara. Kalau kalian perhatikan, saudara, ada begitu banyak pelayanan malaikat yang terjadi. Ada perjumpaan dengan malaikat yang terjadi. Dia menampakkan dirinya ke Zakaria. Dia menampakkan dirinya ke siapa lagi? Maria. Dia menampakkan diri kemana? Ke Yusuf dalam mimpi berkali-kali. Dia menunjukkan diri kepada gembala di padang. Bukan hanya kepada satu gembala, tapi kepada banyak jumlah. Sampai mereka semua memuji Tuhan. Orang Majus didatangin malaikat. Lewat apa? Lewat mimpi, saudara. Jadi malaikat itu begitu aktif dan nyata ketika dia datang ke dunia ini. Dan saudara, kita harus mengerti kita hidup di akhir zaman. Dan di akhir zaman, kedatangan Tuhan yang kedua kali, menjelang dia datang, aktivitas pelayanan malaikat akan sangat menjadi nyata di tengah-tengah kita. Saudara, tapi saya merasa tidak banyak dari kita yang mengerti apa sih gunanya malaikat. Dan menurut saya tidak banyak dari kita yang percaya dengan malaikat. Saudara bisa percaya ada setan, tapi saudara gak percaya ada malaikat. Itu aneh. Saudara lihat film horor dan menikmatinya sampai serem-serem, sampai gak berani ke toilet malam-malam sendirian, sampai setiap kali tidur ngecek kolong kasur, ada yang keluar gak? Saudara, kalian percaya banget dengan setan, tapi begitu malaikat itu nyata, sesat dia. Gak benar itu malaikat kok ada lah. Kok percaya setan tapi gak percaya malaikat? Saudara, dan malaikat itu nyata dan ada, dan kenapa kita perlu? Yohanes 3 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27. Saya ambil dengan sangat singkat, saudara ya. Yohanes 3 25 ayat 27. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Yang berikutnya, oke. Next lagi, terjemahan dalam The Message lebih jelas. Tidak mungkin ada pribadi yang bisa berhasil, yaitu keberhasilan yang kekal tanpa pertolongan dari surga. Without the heavens help, tanpa pertolongan dari surga. Artinya apa? Saudara pulang dari tempat ini akan ada begitu banyak tugas. Akan ada begitu banyak mandat. Saudara udah dengar baru 1 hari aja tugasnya udah banyak ya. Kalian harus berdoa, berdiri, berpuasa, mendoakan teman. Wah, tugasnya udah banyak. Nantikan 2 hari lagi, saudara.
pulang bawa 1000 tugas kalian. Tapi Alkitab berkata tidak mungkin ada orang yang bisa berhasil tanpa pertolongan dari surga. Artinya kalau engkau mau berhasil, engkau perlu pertolongan dari Dia. Dan pertolongan dari surga salah satunya adalah Dia akan kirimkan malaikatnya kepada kita. Artinya ketika engkau nanti menginjil, ada malaikat yang akan menyertai engkau. Kemanapun engkau pergi, ada malaikat Tuhan akan diutus menyertai engkau. Dan dia akan membantu dan menolong engkau untuk menyelesaikan setiap tugas yang Tuhan beri. Dan kalau berkata kok lucu, malaikatnya ikut sama kita. Ibrani 1 ayat yang ke-14 saudara. Kita gak punya banyak waktu tapi tulis aja. Ibrani 1 ayat yang ke-14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani? Yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Dalam terjemahan Amplify lebih jelas saudara. Bukankah semua malaikat itu adalah roh-roh yang melayani, yang diutus dalam pelayanan Allah untuk membantu melayani mereka yang berhak mewarisi keselamatan? Dengan kata lain, malaikat itu memang diutus oleh tugas Allah yang tugasnya jelas untuk mendukung, menolong pelayanan mereka yang berhak mewarisi keselamatan. Siapa itu? Kita yang telah ditebus. Saudara percaya saudara terima keselamatan yang dari Tuhan? Kok enggak semuanya? Selamat dari mana Anda? Siapa yang percaya kau terima keselamatan dari Tuhan? Artinya itu saudara, engkau berhak menerima pelayanan malaikat dalam hidupmu. Dia akan diutus untuk menolong engkau, membantu engkau untuk menyelesaikan semua tugas dan mandat yang dari Tuhan. Dan percaya tidak percaya saudara, kita harus selesaikan tugas kita sampai garis akhir. Tidak ada bintang yang boleh jatuh sebelum waktunya. Tidak ada benih yang boleh mati sebelum waktunya berbuah. Semua kita harus berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan dia berkata, nak aku kirim malaikat untuk menolong engkau. Hari di mana kita berbalik kepada Allah. Hari di mana kita bertobat dari dosa. Hari di mana kita lahir baru. Di saat itulah kita menerima warisan keselamatan. Dan Allah akan berkata, kirim malaikatku untuk anak-anakku. Tadi kalian sudah bertobat. Sekarang waktunya terima pelayanan malaikat yang dari Tuhan. Saudara, ketika kita bukan lagi menjadi orang biasa, kita akan menjadi anak-anak Allah. Allah dari tempat maha tinggi. Bukan cuma sekedar Allah dari om siapa atau om tante siapa, saudara. Bapakmu, ibumu bukan, saudara. Atau cici, koko siapa, kakak, ibu siapa, bukan, saudara. Ketika engkau menjadi anak-anak Allah, engkau menjadi anaknya ya. Dan engkau berhak menerima yang dari Dia. Tapi saudara, kalau bodyguardmu sudah malaikat keren, kelakuan anak-anak Tuhannya masih seperti anak-anak dunia, itu memalukan, saudara. Bodyguardmu keren banget nih di kanan kirimu, saudara. Malaikat itu bukan setinggi saya pendek, saudara. Malaikat itu lebih tinggi 2 meter, 3 meter. Bayangin dengan kekekaran yang besar, ada di sebelahmu, kanan dan kirimu. Tapi anak-anak Tuhannya, aduh masih gak percaya Tuhan. Mana mungkin ya Tuhan. Aduh aku gak bisa Tuhan. Bahasa Perancisnya memble. Bodyguardnya keren. Anak yang dijaga memble. Dikit-dikit gak bisa Tuhan. Dikit-dikit gak mampu. Jadi sekali lagi ada elegan sedikit gitu loh saudara. Bodyguard udah keren. Anak yang dijaganya apa kabar? Bagi duit dong. Bodyguardnya udah keren. Tapi anak yang dijaganya boleh ngutang gak? Itu gak keren. Sekali lagi itu apa? Memble. Bahasa Perancis itu saudara. Saya gak bisa nemuin bahasa Indonesianya saudara. Bahasa Jawa itu lebih kena di jiwa saudara. Jadi sekali itu apa? Memble. Jadi kalau kalian lihat ada temanmu yang mulai gak percaya, malu-maluin ada bodyguard di kanan kirimu. Malu-maluin ada malaikat di kanan kirimu. Kok anak Tuhan kok? Memble. Nah, saudara hari ini, apa sih hebatnya malaikat? Kalian kurang percaya malaikat tuh keren saudara. Kayak ini muka-muka masih, kayaknya aku gak butuh malaikat deh. Aku mungkin butuhnya Kak Obaja aja kayaknya. Gak butuh yang lain saudara.
Coba ya, Yesaya 37 ayat yang ke-36. Saya kasih ayat supaya kalian tahu, saya gak ngarang. Yesaya 37 ayat yang ke-36. Keluarlah malaikat Tuhan lalu dibunyilah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Satu malaikat dia bisa bunuh dalam satu malam 185.000 orang. Ini cuma satu loh saudara. Saudara bisa mengerti maksudnya? Cuma satu loh. Kalian satu orang bunuh semut aja gak bisa kan dalam semalam 185.000? Ya kalian hitung-hitungin. Ini yang dibunuh orang loh saudara. Satu malaikat. Dia bunuh 185.000 dalam satu malam. Tanpa bantuan yang lain. Cuma satu malam. Dan Bapa itu mengirimkan kepada kita itu bukan cuma satu malaikat. Kalau saudara lihat di Mazmur 34 ayat yang ke-8. Alkitab berkata malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Lalu apa? Meluputkan mereka. Kalau cuma satu orang bisa diomong berkemah enggak bisa. Artinya dia kirim bukan hanya cuma satu, dia kirim begitu banyak malaikat untuk mengawal dan menolong engkau. Tapi kebanyakan dari anak-anak Tuhan masih meragukan kuasanya. Saya mau kasih cerita. Saya nggak tahu nih ceritanya benar apa enggak, tapi nilainya menurut saya benar. Suatu hari ada seorang bapak Kristen, saudara. Kita sebut Om Kristen. Saudara. Dia hari itu jalan dan dia mau menuju ke satu desa di malam hari. Dan di malam hari itu semua orang berkata, Pak jangan ke sana. Itu jalannya licin, ada jurangnya Pak, terlalu gelap. Nanti Bapak kenapa jatuh ke jurang, pasti Bapak akan mati. Tapi hari itu Om Kristen ini berkata, oh enggak, saya punya obor. Obor saya tidak akan pernah mati. Toh lihat hujannya cuma rintik-rintik. Saya akan terjang semuanya, karena saya pasti berhasil. Saudara, orang Kristen tuh sukanya ndablek. Itu bahasa Perancis lagi saudara. Apa itu ndablek? Diomongin gak bisa. Saudara. Diomongin gak bisa. Dan Om Kristen ini berkata, pokoknya aku akan maju. Aku besok pagi harus sampai ke desa itu. Dan tibalah ketika tiba-tiba dia jalan dan dia akan masuk ke jalan yang sempit. Berlumpur, licin dan jurang itu. Tiba-tiba hujannya deras. Obor yang dia bangga-banggakan mati saudara. Tapi dia berkata kalau pulang saya malu. Mari saya teruskan. Dia jalan, dia masuk dan tiba-tiba kakinya tergelincir. Dia masuk ke jurang. Dan ketika dia masuk ke jurang dia coba mengambil apapun dia raih dan dia raih satu ranting. Dia bertahan di atas ranting itu. Dan tiba-tiba dia mulai teriak, Tuhan tolong aku. Tuhan tolong anakmu. Dan hari itu tiba-tiba ada malaikat yang mendengar. Terbang langsung ke Bapak. Bapak, hari itu surga gempar Bapak. Kenapa? Ada anakmu teriak-teriak masuk jurang Bapak. Lagi pegangan ranting. Minta tolong Bapak. Dan hari itu Bapak langsung meradakan rapat besar. Semua Avenger dikumpulkan. Semua bentuk Iron Man semuanya dikumpulkan. Saudara. 6 panggilan dijejerkan. Saudara. Semuanya dikumpulkan rapat besar. Kita harus tolong anak kita yang pertama. Saudara, hari itu Bapak mulai berkata, oke, mari kita tolong dia. Saya kirim kamu pergi ke sana, tolong Om Kristen itu. Tapi semua tiba-tiba malaikatnya berkata, Bapak, hari ini kami sibuk sekali Bapak. Kenapa? Ini lagi high season. Anak-anakmu lagi banyak permintaannya Bapak. Jadi kami gak ada orang, semua udah sibuk. Semuanya lagi pergi ke seluruh dunia melayani anak-anakmu Bapak. Jadi gimana? Tersisa satu. Tapi malaikatnya paling lemah. Kurus, kecil. Meskipun sayapnya besar. Tapi badannya kekecilan Bapak. Cuman ada itu gimana? Tapi orang itu makin teriak, Tuhan tolong aku. Dan Bapak berkata, oke, aku utus dia yang paling lemah, yang paling kecil. Dan dia berkata, dia panggil malaikatnya. Dia bilang, Nang. Nang itu apa? Bro. Tolong anakku ya bro.
Dia berkata, siap Bapak. Dan Bapak berkata, sampaikan pesanku. Lepaskan saja tangannya. Dan dia mulai terbang, terbangnya pelan-pelan saudara. Karena sayapnya kebesaran, badannya terlalu kecil. Mau terbang, kentir angin, saudara. Dia pergi lagi, dia pelan-pelan saudara. Supaya enggak jatuh di jalan, saudara. Dia pelan-pelan. Dan pelan-pelan tiba-tiba dia sampai kepada Om Kristen ini. Yang terus Tuhan tolong aku. Dan dia datang, dia berkata, Shalom. Dia pelan-pelan saudara. Om Kristen mulai berkata, gimana sih kamu lama banget? Maaf Om, kalau enggak nanti saya kintir, saya bawa ke bawah angin Om. Harus pelan-pelan ini Om. Dia sampai dan Om Kristen ini berkata, ya udahlah gak apa-apa. Cepetan tolong saya. Saya pasti kamu dikirim Bapak untuk menolong saya kan. Bawa saya naik. Dia berkata, aduh Om, saya bawa diri saya aja susah. Gimana saya mau bawa Om? Tapi saya disuruh ke sini, bukan disuruh itu sama Bapak Om. Terus kamu disuruh ngapain? Dan malaikat ini berkata, saya disuruh menyampaikan pesan. Apa pesannya? Lepaskan saja tanganmu. Om Kristen ini mulai marah-marah. Kamu ini pasti merubah pesan dari Bapak ya. Saya Om, gak berani Om kalau saya. Saya cuma malaikat Om, gak berani Om. Saudara dan Om Kristen ini mulai marah-marah dan dia berkata, wah Tuhan ini gak benar. Aku udah perpuluhan, aku sudah mendonasikan uangku ke gereja dan pelayanan. Aku sudah melayani orang, aku kebaktian terus setiap hari. Yang lain cuma seminggu sekali, aku setiap hari kebaktian. Aku pelayanan terus sampai serak suaranya. Aku udah main keyboard terus sampai keyboardnya ngecap tangan saya. Saya udah pelayan nari terus, saya nari non-stop. Begini ya balasan Tuhan. Tuhan mau suruh saya mati saja. Dan dia berkata, jadi kamu di sini mau bawa saya pulang ya? Dia berkata, enggak Om. Pesannya cuma itu aja. Lepaskan tanganmu. Saudara dan hari itu Om ini tambah marah. Dan dia berkata, yaudah kamu pulang saja sana. Malaikatnya sakit hati. Saudara. Tapi untung karena dia malaikat mengampuni, rekonsiliasinya cepat. Dia pulang lagi, Shalom. Dia pulang lagi. Pelan-pelan dia terbang. Karena susah bawa sayapnya yang besar. Dia pulang dan hari itu Om Kristen ini mulai berkata, oke, saya akan tunggu di sini sampai besok pagi. Ketika matahari bersinar saya akan naik ke atas. Saya akan lihat ranting mana, akar mana yang saya akan injak. Saya akan keluar dengan kekuatan saya sendiri. Dia nunggu semalaman. Ular mulai datang. Melingkar di leher, tidur sebentar. Pergi lagi. Kalajengking datang. Laba-laba datang. Mau masuk hidung keluar lagi. Dia pegangan. Namanya jurangan. Dia pegangan terus. Sampai pagi hari matahari bersinar terang. Dia mulai lihat, oh itu ada akar. Oh itu ada tanah yang bisa aku injak. Oke, aku ke sini, ke sini, ke sini. Aku akan naik sampai atas. Dan dia berkata, aku akan ceritakan ke anak cucuku. Aku berhasil tanpa Tuhan. Tuhan gak becus tolong aku. Dan dia ketika dia mau mulai naik, dia ingat. Dia berkata, oke, aku cek dulu. Seberapa dalam ini jurang. Supaya nanti aku cerita ke anak cucuku, lihat bapakmu selamat. Dari kedalaman jurang, harusnya aku mati. Tapi aku naik ke atas dan aku menyelamatkan diriku sendiri. Dia lihat ke bawah mulai takut-takut, saudara, fobia. Saudara. Mulai ngintip ke bawah takut, mulai ngintip ke kanan takut. Akhirnya dia beranikan dilihat ke bawah. Saya tahu dia berapa? 10 cm dari tanah. Jadi kalau dia semalaman ngikutin Tuhan benar, lepaskan tanganmu, lo bener gak? Kalau dia lepas ya, nunggu semalaman ya udah tunggu, bikin api, nyari makan. Gak usah sambil tidur sama ular, gak usah. 10 cm. Saya nggak tahu ceritanya bener apa enggak, saya nggak tahu ya saudara. Saya bukan yang ngarang saudara. Tapi nilainya bener gak? Berapa banyak dari kita meragukan kuasa Tuhan? Berapa banyak dari kita berkata Tuhan gak becus? Malaikatnya kok kayak begitu penampilannya. Tapi hari ini saya mau berkata demi kasih Tuhan. Saudara, tanpa bantuan dari surga, kita gak akan pernah sanggup menyelesaikan tugas kita. Dan hari ini dia berkata, nak, aku mau kirimkan malaikatku,
pertolongan surgawi untuk menolong engkau. Akan kupastikan dia berkemah di sekelilingmu. Dan ketika engkau berkata pelayanan malaikat aktif dalam nama Yesus, engkau berkata malaikat berjaga di tempat ini, malaikat berjaga di tempat ini. Engkau berdoa dengan serius seperti Daniel. Saudara, Daniel berkata, Alkitab berkata, dia berdoa dan dia mendeklarasikan, itu yang menggerakkan malaikat, saudara. Saya gak punya waktu panjang, udah dikasih kode 5 menit, saudara. Saya gak punya waktu panjang, saudara. Tapi saya mau jelaskan ini. Yang bisa mengartikan malaikat itu cuma doamu dan deklarasimu. Engkau dapatkan firman, ucapkan firman, saudara. Dan itu yang nanti akan saudara lakukan. Engkau diajak perang, jangan bahasa opo, saudara. Malaikat cuma tahu satu bahasa, bahasa firman. Jadi engkau harus mendeklarasikan firman, engkau mengucapkan firman. Di Alkitab dikatakan ketika Daniel berdoa, Tuhan berkata dalam waktu yang sama, dalam waktu 1 hari, Tuhan kirim Gabriel kepada Daniel. Tapi ketika Tuhan kirim kepada Daniel, Alkitab berikutnya berkata, penguasa dari Persia itu bukan manusia, itu roh. Alkitab berkata penguasa-penguasa itu bukan manusia tapi roh. Dan roh itu menghalangi Gabriel untuk tidak bisa datang. Tapi Alkitab berkata, tapi Daniel terus berdoa dan tidak berhenti. Itulah kenapa ada kata push, pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Dan itu harus konsisten, saudara. Engkau gak bisa cuma sesekali, setahun sekali, 2 tahun sekali, gak bisa. Engkau harus terus berdoa. Daniel berdoa selama 21 hari. Dan ketika dia tekun berdoa, Alkitab berkata Tuhan kirimkan malaikat Mikael untuk berperang dan Gabriel menjumpai akan Daniel. Saudara, pelayanan malaikat itu real dan aktif. Tapi tergantung imanmu hari ini. Engkau cuma melihat dia sebagai dekorasi Natal, fine. Tapi yang saya lihat, dia adalah pasukan malaikat yang bisa menolong kita. Kita taat, kita pelayanan, dia akan berperang bagi kita. Engkau deklarasi, engkau berdoa dengan tekun, maka pelayanan malaikat akan datang dalam hidupmu. Saudara, saya akan tutup dengan kesaksian ini. Berkali-kali saya mengalami akan pelayanan malaikat, saudara. Habis ini akan dilanjutkan. Dan hari ini sebentar kita mau doa peperangan sama-sama. Nanti akan bersama dengan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tapi hari ini saya mau berkata, aktifkan pelayanan malaikatmu. Engkau sudah ditebus oleh darahnya. Engkau sudah disucikan, engkau sudah dibenarkan. Ada pelayanan malaikat dalam hidupmu. Tapi engkau harus perlu aktifkan dengan apa? Deklarasi, saudara. Bukan, bukan. Itu bahasa minion, bukan, saudara. Bahasa malaikat, bahasa firman. Jadi deklarasikan. Jangan cuma asal, tapi deklarasikan. Doa buat bangsamu, doa buat kotamu. Dan saya percaya hari ini akan sesuatu yang terjadi dengan dahsyat. Engkau boleh ada di sini, tapi kau kirimkan pelayanan malaikatmu di kotamu, di bangsamu, di keluargamu. Engkau akan melihat semuanya akan jadi nyata di tengah-tengah kita. Saudara, hari ini saya sungguh berdoa, saya ingin mendoakan saudara untuk kau terima malaikat yang dari Tuhan. Saudara, hari ini saya berdoa, biar secara iman kita terima malaikat itu. Dia akan berkemah di sekelilingmu, dia akan menolong engkau menyelesaikan tugasmu sampai garis akhir. Oke, saya tidak akan tambahkan banyak. Ibu Sasa atau Kak Sasa sudah memberikan sangat lengkap, sangat komplit dengan ayat-ayat yang sama. Jadi saya hanya akan memberikan satu saja, 1 atau 2 saja. Saya minta PPT saya ditampilkan sesaat saja. Nah, tema hari ini adalah malaikat dan peperangan. Ya, mengapa malaikat itu dikaitkan dengan peperangan? Sebab salah satu dari nama malaikat itu, jabatannya dia adalah menjadi malaikat perang. Mungkin di antara kalian baru kali ini, baru sekarang ini mendengar kata perang, mendengar kata malaikat. Dan hal ini baru buat kita semua, buat kalian semua. Sekali lagi saya akan mau teguhkan iman kalian, karena iman timbul dari apa? Pendengaran. Dan pendengaran akan firman Tuhan. Ya, di tengah-tengah kita tidak kebetulan ada baby Ruth, ya umurnya baru 11 bulan. Dia mungkin yang paling muda. Apakah anak seumuran ini juga punya malaikat?
Dasarnya apa? Kita lihat firman Tuhannya ya. Jadi tidak ada satupun di antara kita yang hidup tanpa asisten. Ya, tadi firmannya berkata apa? Asisten. Siapa asisten itu? Pendamping. We are not alone, kita tidak sendirian. Bahkan yang paling kecil pun, sejak mereka lahir, mereka punya yang namanya malaikat. Ya, kita lihat yang ayat yang pertama. Seperti yang Ibu saya katakan tadi, ada sebuah fasilitas, privilege di mana kita ini punya yang namanya malaikat pribadi. Enggak usah itu ya, skip. Malaikat pribadi, kita lihat di Matius 18 ayat 10. Alkitab berkata, ingatlah ya, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil. Mungkin di antara kita ini yang paling muda nih, Baby Ruth 11 bulan. Paling kecil di antara kita. Jangan menganggap rendah. Karena apa? Aku Tuhan berkata kepadamu, ada malaikat mereka. Alkitab berkata ada atau tidak ada? Ada malaikat mereka. Dan apa yang mereka lakukan? Di surga selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Bahkan anak sekecil ini, Alkitab sudah memberikan seorang asisten. Mereka ini roh, malaikat ini makhluk roh. Dan mereka ini unbeatable, tidak bisa dikalahkan. Mereka inilah yang mendampingi kita, mereka inilah yang bersama-sama dengan kita. Nah, salah satu lagi yang menjadi tugas dari malaikat ini adalah berperang. Itu sebabnya namanya adalah malaikat perang. Alkitab berkata tentang istilah tentara surga. Apa? Nah, kita lihat slide sebelumnya ya. Di dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 19 yang sebelumnya. 1 Raja-Raja 22 ayat 19 dikatakan, Mika menjawab, Mika ini nabi Tuhan ya. Oleh sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan duduk di tatanya dengan apa? Seluruh tentara surga. Tentara itu enggak ada yang satu, kompi minim. Mereka jumlahnya banyak. Di mana posisinya? Berdiri di sisi sebelah apa? Kanan dan di sebelah kiri. Itu sebabnya malaikat ini tidak akan mungkin bergerak tanpa kita yang memberi perintah. Dan salah satu dari tugas mereka, fungsi mereka adalah mendampingi kita semua anak-anak Tuhan untuk berperang. Jadi jangan tidak percaya malaikat, jangan tidak percaya yang namanya peperangan. Semua itu ada, malaikat ada, perang ada, dan Alkitab menulis tentang hal itu. So hari ini dalam waktu yang sangat singkat, kurang lebih 10 menit, tadi sudah dijelaskan dengan sangat lengkap, saya hanya menambahkan sebagian. Ada malaikat penterobos, ada malaikat pembawa wahyu, ada malaikat banyak, ada 12 yang itu saya tulis sesuai jabatannya. Tapi karena waktu kita tidak bisa menyampaikan semuanya, hanya yang mungkin kita paling secara sederhana, paling basic kita yang harus tahu. Hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana mengaktifkan, sekali lagi hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Dan lidah kita ini, Alkitab berkata untuk mencabut dan untuk menanam. Untuk merubuhkan dan untuk membangun. Dengan apa? Kuasa firman. Malaikat hanya bisa bergerak dengan perintah firman. Sebab itu adalah bahasa. Satu-satunya bahasa yang dia kenal adalah firman. Hari ini di waktu yang terakhir, sisa hari ini, kita akan belajar langsung, kita akan praktek apa yang namanya peperangan rohani dengan melibatkan malaikat.